Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rapsanjani dari kelas 10 IPA 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang KD 3.2 yang membahas tentang menganalisis masalah sistem ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik. Pada tahun 1870, berkembang teori ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa persoalan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang berdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah-masalah pokok ekonomi klasik. 1. Masalah konsumsi. Berkaitan dalam menentukan jenis barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi. Kedua, masalah produksi. Masalah produksi ini berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan menggunakan berapa tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah masalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana cara menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. B. Permasalahan ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern menggunakan 3W plus 1H, yaitu what, yang berarti barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa. Lalu ada who atau siapa, yaitu siapa yang akan melakukan produksi, seperti pemerintah, swasta, atau koperasi. Dan for whom, yaitu untuk siapa. Untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi, apakah untuk segmen pasar tertentu atau masyarakat. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana ini, dengan cara apa proses produksi akan dilakukan? Apakah akan mendatangkan keuntungan besar? Lanjut. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menjawab secara tuntas permasalahan pokok ekonomi dalam suatu negara. Kita mulai dari sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Kelebihannya, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat antar individu. Lalu, masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul. Kekurangannya, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitasnya menjadi rendah. Lalu, mutu barang hasil produksi masih rendah, yang menjadikan masyarakatnya sulit berkembang. Untuk saat ini, tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional. Namun di beberapa daerah pelosok masih digunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada pasar atau mekanisme pasar. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Kelebihannya yaitu menumbuhkan inisiatif masyarakat. Lalu setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi dan munculnya persaingan untuk maju. Serta barang yang dihasilkan pastinya bermutu tinggi. Lalu kekurangannya, sulitnya melakukan pemerataan pendapatan. Lalu cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Serta munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
Sistem ekonomi pasar banyak diterapkan di negara yang beraliran liberal seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Lalu yang ketiga, ada sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi dan masalah ekonomi lainnya. Lalu, pasar barang dalam negeri berjalan lancar dan relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Lalu kekurangannya dapat mematikan inisiatif individu untuk maju. Lalu sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi komando biasanya diterapkan di negara yang berideologi sosialis atau komunis seperti Polandia dan Rusia. Lalu yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta bekerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi. Ciri sistem ekonomi campuran yaitu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 3. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan dan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Prancis, Malaysia, dan Indonesia. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Semoga dapat dipahami, dan apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.